la nabiyya wa la rasula ba'da. Taib, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di pembahasan bab 1, pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin kita telah membacakan definisi akidah, kemudian objek kajian ilmu akidah. Dan selanjutnya kita akan membacakan definisi salaf. Ya, definisi salaf. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar kata salaf, apa yang ada dalam bayangan kita? Kira-kira? Ya, ini orang terdahulu. Akan tapi para ulama telah membagikan, menjelaskan pengertian secara bahasanya apa, kemudian secara istilahnya apa, sehingganya kita tidak terkecoh dengan perkataan orang-orang menisbatkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada salaf. Saya salafi juga. Tapi apa yang dimaksud itu? Ya, kita harus mengetahui hal tersebut. Sebagaimana Nabi kita juga telah bersabda, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Ya, bahasanya sungguhnya sebaik-baik pendahulu untukmu itu adalah aku. Ini adalah secara bahasa. Di sini penulis menjelaskan rahimahullah taala, salaf menurut bahasa artinya yang terdahulu, nenek moyang atau yang lebih tua. Yang lebih tua dan lebih utama. Salaf berarti para pendahulu. Jika dikatakan salafur rajul, yakni salaf seseorang, maksudnya kedua orang tua yang telah mendahului. Ini adalah salaf ar-rajul, kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Akan tapi pengertian menurut istilah salaf berarti generasi pertama. Salaf adalah generasi pertama dan terbaik dari umat Islam ini. Ya, ini yang dituju, yang dimaksud dalam pembahasan kita, yakni generasi pertama dan terbaik dari umat Islam ini, yang terdiri dari para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada 3 kurun generasi pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi salaf sini siapa tadi? Generasi pertama dari para sahabat, kemudian tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in, generasi setelah tabi'in, ya. Dan para imam pembawa petunjuk. Ini setelah tabi'in itu para ulama yang itu membawa petunjuk sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian Nabi kita juga bersabda, di sini penulis membawakan sebuah hadis, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengatakan sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yaitu pada masa sahabat. Ya. Kemudian yang sesudahnya, sudah sahabat itu tabi'in. Kemudian yang sesudahnya, yakni sesudah masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Ini adalah generasi yang terbaik, yang dipuji, dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mengikuti generasi ini, ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan perkataan orang saya salaf. Jadi kita harus mengetahui bahasanya apa yang dimaksud dia dengan salaf, ya, salafi dan lain sebagainya. Kemudian menurut Al-Qolsyani salafus saleh, ya. Salafus saleh adalah generasi pertama dari umat ini yang pemahaman ilmunya sangat dalam, yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan menjaga sunnahnya. Allah memilih mereka untuk menemani Nabi Muhammad SAW dan menegakkan agamanya. Ya. Maka apa kata beliau tadi? Al-Qolshani, bahasanya salaf soleh adalah generasi pertama dari umat ini yang pemahaman ilmunya sangat dalam, yang mengikuti petunjuk Nabi SAW dan menjaga sunnahnya. Allah memilih mereka untuk menemani Nabi-Nya SAW dan menegakkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahasanya semua orang terdahulu pada zaman sahabat, zaman Rasulullah dan juga tabi'in, tabi'ut tabi'in itu adalah salaf, tidak. Akan tapi yang apa? Yang dia itu dalam ilmunya kemudian mengikuti petunjuk Nabi, ya. Jangan kita katakan Abdullah bin Sabah itu salaf juga, tapi bukannya dimaksud dalam agama kita, ya. Salaf dalam agama kita. Kalau secara bahasa ya salaf. Kemudian beliau juga membawakan perkataan Syekh Muhammad Ahmad Kafaji, berkata di dalam kitabnya Al-Aqidatu Al-Islamiyah Baina Salafiyah wal Mu'tazilah. Penetapan istilah salaf tidak cukup dengan hanya dibatasi waktu saja. Ya. Jadi bahasanya salaf itu bukan berarti orang terdahulu itu salaf semua, tidak, ya. Bukan hanya itu saja. Bahkan harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh tentang akidah. Ya, akidah keyakinan kita, ya. Kemudian manhaj. Apa itu manhaj? Cara beragama. Bagaimana dia beragama yang benar enggak, cara mengambil pendalilannya dan lain sebagainya. Akhlak dan juga suluk jalan-jalannya, ya. Ini tentang salaf. Kemudian barang siapa ya pendapatnya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai akidah, kemudian hukum dan suluknya menurut pemahaman salaf, maka ia disebut salafi. Nah, ia disebut salafi meskipun tempatnya jauh dan berbeda masanya. Berarti kita salafi. Insyaallah kita berusaha untuk menapaki jalan tersebut sebagai seorang salafi yang mengikuti orang-orang terdahulu. Jangan kita malu ketika dibilang, kamu salafi ya? Ya. Tidak, saya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah saja. Ya. Penisbatan itu bukanlah aib, ya. Kita menisbatkan diri kita atau ada orang menisbatkan diri kita, kamu salafi. Ya. Tanya salafi yang mana maksudnya? Salafi sesuai dengan pemahaman para sahabat dan juga tabi'in dan lain sebagainya, para a'immah, maka itulah kita insyaallah kita berpegang situ. Kemudian barang siapa yang pendapatnya menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ia bukan seorang salafi meskipun ia hidup pada zaman sahabat. Nah, ini yang kita katakan tadi. Meskipun dia hidup pada zaman sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Ini dia bukan dikatakan salafi ketika pendapatnya, perkataannya, amalannya itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka penibatan kata salaf atau salafiyun bukanlah termasuk perkara baru atau bid'ah. Akan tapi penisbatan ini adalah penisbatan yang syar'i, yang dibolehkan dalam agama kita. Karena menisbatkan diri kepada generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Jadi jangan malu-malu kalau kita dibilang, kamu salafi ya, salafi pikir ya. Biarkan aja, nggak usah dimasukkan dalam hati. Ahlu sunnah wal jamaah dikatakan juga salafiyun karena mereka mengikuti manhaj salafus saleh dari para sahabat. Jadi salafus saleh yang dimaksud pertama sekali oleh para ulama itu adalah para sahabat. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj mereka di sepanjang masa. Mereka ini disebut salafi karena dinisbatkan kepada salaf. Salaf bukan kelompok atau golongan seperti yang difahami oleh sebagian orang, tetapi merupakan manhaj
atau sistem dalam kehidupan berakidah, beribadah, berhukum, berakhlak, dan yang lainnya yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Ya, ini salaf. Jadi bukan nama sebuah kelompok yang kita diwajibkan untuk berbaiat di dalamnya, tidak. Ya. Kan tapi kalau yang dimaksud ya hizb atau kelompok yang itu mengikuti Al-Qur'an Sunnah, ya itu benar. Tapi kalau yang dimaksud kelompok-kelompok yang seperti dikatakan oleh sebagian kelompok yang sesat, salaf itu kelompok juga. Kelompok yang dia harus wajib di dalamnya misalnya berbaiat seperti kelompok-kelompok yang lain, itu tidak, ya. Maka kita harus pahami tersebut. Makanya salah satu yang menjadi tolak ukur kita ketika kita memahami suatu kelompok itu sesat atau tidaknya, salah satunya apa? Apakah kelompok tersebut mengadakan suatu baiat, sumpah setia kepada pimpinan kelompoknya, itu salah satunya. Pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah, manhaj, menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Ini pengertian salaf. Maka sungguh indah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dibawakan oleh Ustaz Yazid rahimahullah taala di sini, la aiba ala man azhara madhhab salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi bal yajibu qabula dzalika minhu bittifaqi fa inna madhhab salaf la yakun illa haqqun. Bahasanya beliau mengatakan bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf, ya. Jadi kita jangan malu-malu kalau kita cingkrang, jenggotan, kita rajin ke masjid, rajin banget ke masjid, so alim. Enggak usah malu-malu, ya. Apalagi kalau pulang kampung. Kalau di sini masih mending, kita masih banyak kawan. Ya, enggak usah malu-malu. Kita harus menampakkan itu adalah syiar kita, syiar Islam. Ya. Menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf. Bahkan wajib menerima yang demikian itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ya. Manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ya, banyak bahasanya dalil-dalil yang mengatakan bahasanya kita wajib mengikuti manhaj salaf. Yang dimaksud pertama kali adalah salaf adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Allah juga berfirman wa kullan wa'adallahu husna, bahwasanya setiap mereka itu para sahabat itu diganjar dengan ganjaran yang baik, yaitu surga, ya. Seandainya kita, kata Rasulullah, menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, itu tidak sebanding dengan infak mereka sedikit. Ini sebesar mudnya. Itu kutapan para salaf. Jadi kita tidak boleh mencela sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kelompok yang mengatakan seperti itu. Ya, ketika perang Uhud, sebagian sahabat tidak mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan beraninya orang tersebut mengatakan, jangan seperti para sahabatnya di perang Uhud. Dia membangkang dengan kencangnya mengatakan seperti itu. Ini dia tidak dengan sengajanya mengatakan sesuatu tentang sahabat dengan tidak baik. Ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Maka Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhum bi ihsanin." Bahwasanya orang-orang yang pertama kali awal dari golongan orang muhajirin dan al-ansar dan mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Muhajirin dan ansar, para sahabat tentunya. Ini orang muhajirin dan ansar adalah orang salaf. Ini mereka adalah orang-orang yang apa? Dijamin masuk surga. Sahabat dijamin masuk surga. Maka kita wajib mengikuti pemahaman mereka para
sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian berikutnya adalah definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Radhiyallahu anhum ajma'in disebut Ahlus Sunnah. Ya, karena kuat mereka berpegang dan berittiba atau mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini makanya mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah. Karena kuatnya mereka berpegang teguh dengan sunnah dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beragama, kita harus mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya. Ini adalah sudah sudah baku nih, sudah baku. Tidak bisa diganggu gugat lagi, ya. Jangan kita mengikuti pemahaman kelompok-kelompok sebagian seperti kelompok-kelompok yang lain. As-Sunnah menurut bahasa adalah jalan atau cara, apakah jalan itu baik atau buruk. Ini secara umum, secara bahasa, ya. Makanya kita jangan terkecoh dengan perkataan secara bahasa. Ini sunnah juga, tapi nggak tahu sunnah siapa. Padahal yang dia maksud adalah sunnah adalah ya contoh nenek moyangnya yang dimaksud, nenek moyang, mbahnya, buyutnya atau lain sebagainya. Ya, bukan Ahlus Sunnah di sini aswaja. Apa kalau aswaja? Kalau di Indonesia asli warisan, asli wajangan di situ, ya. Sedangkan menurut ulama akidah, nah, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan ini adalah as-sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela, ya. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan yang mengingkari atau menyalahinya akan dicela. Makanya wajib kita mengikuti sunnah tersebut sesuai dengan pemahaman para sahabat tentunya. Kemudian pengertian as-sunnah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, dia membawakan perkataan Ibnu Rajab di sini rahimahullah taala, as-sunnah ialah jalan yang ditempuh, mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya. Siapa khalifahnya? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya. Yang terpimpin dan lurus berupa i'tiqad atau keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah as-sunnah yang sempurna. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidun, ya. Sunnah khulafa ar-rasyidun. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka wajib kita berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Oleh karena itu generasi salaf yang terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Ya. Ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i dan Fudail bin Iyad. Sedangkan disebut al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran. Ya. Bersatu di atas kebenaran. Tidak mau berpecah belah dalam urusan agama. Tentunya dalam masalah apa ini? Kalau tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, i'tiqad tentunya akidah, ya, bukan fikih.
berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq, yakni kebenaran. Tidak mau keluar dari jamaah mereka yang mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Ini al-jamaah. Yani ini makna al-jamaah. Bukan al-jamaah itu harus berjamaah terus, bukan. Tapi apa? Mereka bersatu di atas kebenaran. Bukan cara beribadahnya beda-beda, kemudian dia bersatu. Bukan seperti itu yang dimaksud al-jamaah. Sebagian orang salah mengartikan al-jamaah. Kemudian al-jamaah juga menurut ulama akidah, yakni generasi pertama dari umat ini, yaitu kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat karena berkumpul di atas kebenaran. Ini al-jamaah. Kemudian Imam Abu Syammah Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, perintah untuk berpegang kepada jamaah maksudnya adalah berpegang kepada kebenaran serta mengikutinya. Ya, ini sesuai dengan perkataan sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain, nanti kita akan bacakan. yakni yang dimaksud perintah untuk berpegang kepada jamaah maksudnya adalah berpegang kepada kebenaran serta mengikutinya. Ya. Ini berpegang kepada jamaah, bukan berbaiat kepada jamaah. Ya. Nasallahu alaihi wal afiyah. Dulu ketika baru-baru belajar seperti itu kan, ada Jamiatul Muslimin yang warna hijau itu ya, keliling kan, itu keliling Indonesia mungkinnya. Kebetulan di daerah saya kan. Ya berhenti, yang ngajak orang untuk berbaiat. Ya kita waktu itu diceritakan semuanya, kita belum tahu kan. Tapi kemudian saya ceritakan kepada teman saya, "Wih, bagus gini. Nah, kemudian kawan saya bilang sama Ustaz Idrus, "Oh, jangan. Itu kelompok sesat itu." Alhamdulillah. Untungnya saya selamat. Sebagian tetangga saya tidak selamat dan dia berbaiat ke situ. Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Itu di daerah saya, di muka-muka. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung dari kelompok-kelompok yang sesat. Meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya banyak. Karena kebenaran itu apa yang dilaksanakan oleh jamaah yang pertama, yaitu yang dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabatnya tanpa melihat kepada orang-orang yang menyimpang atau melakukan kebatilan sesudah mereka. Ya. Ini al-jamaah. Makanya apa kata Ibnu Mas'ud di situ? Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu apa? Adalah yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Ya, bukan berarti harus banyak. Kita hidup di gunung kemudian kita ini harus berjamaah sebenarnya. Mengikuti jamaah harus berbaiat. Ya. Bukan seperti itu, tapi kita mengikuti kebenaran walaupun kita sendiri. Itu al-jamaah. Maka bukan berarti yang banyak itu mendapatkan petunjuk, tidak juga, dan bukan berarti yang sedikit juga mendapatkan petunjuk di atas kebenaran, bukan juga. Ya. Berapa banyak Allah dan Rasulnya juga menyebutkan bahwasanya Allah berfirman, "Wala tuti aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Jangan kau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan atau pasti mereka akan menyesatkanmu. Kita dilarang mengikuti yang banyak. Dan kita juga tidak boleh mengikuti yang sedikit. Kalau dia tidak di atas kebenaran. Ya. Mu'tazilah itu awalnya berapa? Ya sedikit, satu orang nanti. Ada jamaah yang lain. Bukan berarti yang sedikit itu di atas kebenaran. Tapi apa kebenaran itu? Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Kebenaran adalah apa-apa yang mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Kemudian Syekh Yazid berkata, rahimahullah taala, jadi al-sunnah wal jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Ya. Ini. Jadi jangan juga kita sudah di atas kebenaran tapi kita dekat-dekat dengan sesuatu yang baru, ya.
Mentang-mentang sudah belajar atau apa, sudah ngaji, terus banyak berkawan dengan yang itu melakukan sesuatu yang baru dalam agama, ini tidak boleh juga. Makanya Ustaz Yazid di sini memberikan batasannya, menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Ya. Karena teman itu berpengaruh kepada agama kita. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ila man an khalil. Ya. Seseorang itu agamanya tergantung teman dekatnya, maka lihat kepada siapa dia berteman. Ya, seperti itu. Kemudian beliau di sini Ustaz Yazid membawakan beberapa nama tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka adalah orang-orang yang ittiba, mengikuti kepada sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti athar, jejak salaful ummah, maka mereka juga disebut apa di sini? Ahlul hadis. Orang yang mengikuti hadis. Ahlul athar, ya. Kemudian ahlul ittiba. Di samping itu juga mereka juga dikatakan sebagai at-ta'ifatul mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah, atau al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, atau al-ghuraba. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis tentang ta'ifatul mansurah, yani la tazulu min ummati ummatun qa'imah bi amri la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum 'ala dzalik. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah. Senantiasa tidak akan mencelakakan mereka orang yang tidak menolong mereka dan orang yang menyelisi mereka sampai datang perintah Allah dan mereka tetap di atas yang demikian. Ya. Ini Ta'ifatul Mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan. Nanti sampai disiksa sampai mati enggak dapat pertolongan. Ini gimana? Apa ini maksud pertolongan di sini? Dia sampai mati, dia disiksa, tapi nggak dapat pertolongan juga. Ya, pertolongannya tidak harus ketika itu juga. Buktinya pada zaman awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, para sahabat banyak disiksa sampai meninggal. Kemudian pertolongannya setelahnya. Dan kemudian apa? Tentunya diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang besar ketika di akhirat kelak kepada orang tersebut. Kemudian al-ghuraba. Apa al-ghuraba artinya? Di sini beliau membawakan hadis badal Islamu ghariban. Badal Islamu ghariban wa sa'udu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam adalah asing dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi ghuraba, orang-orang yang asing. Ya. Akan tapi ini bisa jadi kita asing di suatu tempat, tapi di sini kita belum tentu asing kan, karena kita banyak orang yang sejalan dengan kita. Ya, bisa jadi di kampung kita asing, beda sendiri. Orang setelah sholat ketika jamaah kita diam kan, orang setelah sholat salam-salaman kita diam. Nah, itu merasa asing. Jadi tidak semua di semua tempat. Sedangkan makna al-ghuraba adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma ketika suatu hari Rasulullah SAW menerangkan tentang makna dari al-ghuraba. Beliau bersabda, unasun salihuna fi unasin su'in katsirin man ya'sihim aktaru mimman yuti'uhum. yakni orang-orang yang soleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Kemudian beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang yang memperbaiki, orang-orang yang senantiasa dia memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia, ya. Berarti ustaz apa dai? Semua, ya. Jadi semuanya kita ini jadi dai, bukan berarti ustaz saja yang menyampaikan, ya. Bukan ustaz saja, tapi semua kita itu harus menjadi dai, menyampaikan perbaikan untuk umat, terutama diri kita dan keluarga kita, ya. Berapa banyak ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji itu beliau banyak memberikan, melalui beliau hidayah
tersampaikan kepada kawan yang lain. Kalau ustaz menyampaikan di media-media, ya. Baik. Kemudian Rasulullah juga dalam hadis yang lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati, yaitu orang-orang yang perbaiki sunnahku, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggalanku sesudah dirusak oleh manusia. Ya, sesudah dirusak oleh manusia. Ini adalah al-ghuraba. Jadi bukan berarti al-ghuraba sendirian terus itu bagus. Tidak, belum tentu. Akan tapi dia ini yang dia lakukan tadi. Dia melakukan perbaikan. Walaupun hanya sedikit. Makanya kita harus jangan menyepelekan amalan-amalan yang sedikit. Sebagaimana Nabi kita bersabda, la tahqirrana minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan engkau meremehkan amalan sekecil apapun walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kita misalnya lagi di dusun nih, ketemu dengan saudara kita semuslim, akan tapi dia masih banyak berbuat yang menyalahi sunnah, kita senyum, assalamualaikum, tetap seperti itu. Seharusnya seperti itu kita. Jangan kita malah kaku juga, ya, nggak mau senyum dan lain sebagainya. Ini bukan al-ghuraba yang dimaksud Rasulullah berarti, ya, ucapkan salam. Tapi dalam suatu yang itu prinsip dalam agama kita harus tegas, ya. Diundang zikir bersama tidak bisa. Sambil senyum ya tidak bisa. Harus tegas. Sesuatu harus tegas dalam sesuatu yang prinsip-prinsip. Jangan sampai kita waduh enggak enak ya. Orang kepenak kata orang Jawa. Ini enggak boleh seperti ini, ya. Jangan pokoknya prinsipnya prinsip untuk kita beramal di sini selama itu tidak mengancam nyawa kita, ya dan Salman, jangan takut untuk mengamalkannya, ya, jangan takut untuk mengamalkannya. Kalau sudah mengancam, ya sudah, gimana lagi? Contohnya apa? Banyak sekali. Makanya sebagian jamaah bertanya kepada kita kan, gimana ini Ustadz? Ini orang kematiannya, saya diundang, terus ini tinggal di depan rumah saya, apanya yang kematiannya? Saya diundang gini-gini. Terus gimana? Takut dia apa? Diolok-olok dan lain sebagainya. Selama enggak ngancam nyawa kamu, santai aja. Ya, cuma diomong-omong ya itu semuanya. Kalamun nas ghayatun la tudrak. Perkataan manusia itu tidak sesuatu yang tidak akan bisa kita capai. Kita ngikutin mereka nanti sudah ikutin ada lagi yang diomong. Ya seperti itu. Maka itu kalau kita jadi ahlul ghuraba ya kita harus bisa milah-milah dan kita harus bisa menyampaikan sesuatu yang ma'ruf walaupun itu kecil, ya. Makanya sesuatu yang kecil Rasulullah banyak menyandarkan amalan-amalan yang kecil itu besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan malas-malasan berbuat amal soleh. Kayak Pak Maran kan, habis sholat matikan mic kan. Nah, walaupun kecil saja, matikan kipas. Habis sholat, jangan dia sholat di bawah kipas, ya sudah langsung matikan kan habis. Balik kanan langsung matikan. Seperti itu. Itulah al-ghuraba. Kita kan banyak lalainya, lupa. Seperti itu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, apabila aku melihat seorang ahli hadis, seolah-olah aku melihat seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada mereka. Mereka telah menjaga pokok-pokok agama untuk kita dan wajib atas kita berterima kasih atas usaha mereka. Ini Imam Syafi'i mengatakan tentang keutamaan ahli hadis. Orang yang mengangkat hadis, memahami hadis tentunya, ya, memahami hadis dan mengamalkannya, ya, berusaha untuk mengamalkan hadis. Makanya banyak keutamaan orang penghafal hadis secara tersendiri. Kemudian Ibnu Hazm Al-Zahiri menjelaskan mengenai ahlul sunnah. Ahlul sunnah yang kami sebutkan itu adalah ahlul haq, orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Sedangkan selain mereka adalah ahlu bid'ah. Karena
Sesungguhnya Ahlussunnah itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan setiap orang yang mengikuti manhaj mereka dari para tabi'in yang terpilih. Kemudian ashabul hadis, dan yang mengikuti mereka dari ahli fikih dari setiap generasi sampai pada masa kita ini, serta orang-orang awam yang mengikuti mereka baik di timur maupun di barat, ya. Baik di timur atau di barat, orang-orang awam yang mengikuti mereka, para sahabat. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang sejarah munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penamaan istilah Ahlus Sunnah ini sudah ada sejak generasi pertama Islam pada kurun yang dimuliakan Allah, yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata ketika menafsirkan firman Allah, "Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Yani pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu." Ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya adapun orang yang wajahnya putih, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang beriman, yang mengikuti pemahaman para sahabat. Adapun orang yang hitam wajahnya, mereka adalah ahlu bid'ah dan orang yang sesat. Jadi yang Ibnu Katsir mengatakan tentang orang yang wajahnya putih di sini adalah Ahlus Sunnah, orang yang beriman, yang mengikuti pemahaman para sahabat dalam perkataan, dalam perbuatan dan amalan mereka. Kemudian istilah Ahlussunnah diikuti oleh kebanyakan ulama salaf rahimahullah taala. Di antaranya adalah Ayyub As-Sinkiti, Sufyan Ats-Tsauri, Fudail bin Iyad, Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Abu Ja'far, Ahmad bin Muhammad At-Tahawi, dan lain sebagainya. Dengan penukilan tersebut maka jelaslah bagi kita bahwa lafaz Ahlussunnah sudah dikenal di kalangan salaf generasi awal umat ini dan para ulama sesudahnya. Istilah Ahlussunnah merupakan istilah yang mutlak seperti lawan kata Ahlul Bid'ah. Ya. Ingat ya, Ahlussunnah di sini adalah Ahlussunnah yang apa tadi? Sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, pemahaman para sahabat dan ulama yang lurus. Para ulama Ahlussunnah menulis penjelasan tentang akidah Ahlussunnah agar umat paham tentang akidah yang benar dan untuk membedakan antara mereka dengan ahlu bid'ah. Sebagaimana telah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Barbahari, Imam At-Tahawi serta yang lainnya, ya. Sebagaimana kitab ini dibahas oleh Ustadz Utsman kan? Syarh Sunnah ya. Itu membahas juga tentang akidah Ahlussunnah di situ. Bagus sekali. Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang yang berpendapat bahwa istilah Ahlussunnah pertama kali dipakai oleh golongan Asy'ariyah. Padahal Asy'ariyah muncul pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, ya. Sampai sekarang sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah atau disingkat Aswaja, tapi dia mengatakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, tapi amalannya Masya Allah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat kita Ahlussunnah. Pada hakikatnya Asy'ariyah tidak dapat dinisbatkan kepada Ahlussunnah karena beberapa perbedaan prinsip yang mendasar, diantaranya adalah golongan Asy'ariyah mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala, sedangkan Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat
Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sifat istiwa, wajah, tangan, Al-Quran kalamullah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, golongan Asy'ariyah menyibukkan diri mereka dengan ilmu kalam. Sedangkan ulama Ahlussunnah justru mencela ilmu kalam, sebagaimana penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika mencela ilmu kalam. Kemudian yang ketiga, golongan Asy'ariyah menolak kabar-kabar yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Mereka menolaknya dengan akal dan qiyas atau analogi mereka. Ini prinsip yang mendasar yang mereka gunakan, ya. Ini golongan Asy'ariyah. Baik. Cukup sini sampai pembahasan kita pada kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aduh. Kenapa ya,